wabarakatuh dan selamat siang. Kembali lagi bersama saya Adinda Rahmadani di Bisik Bincang Asik. Nah, hari ini saya nggak sendiri nih. Saya ditemani oleh seorang narasumber kita, yaitu Bang Sultan Wong. Hai Bang Sultan Wong, apa kabar? Hai. Nah, Baik. Bang Sultan Wong ini biasanya Dina manggil Paman Jack. Ya. Jadi sekarang Dina manggilnya Paman Jack nggak apa ya Paman? Nggak apa-apa. Oke, nggak apa. Nggak apa-apa. Oke, jadi Paman Jack ini adalah seorang jurnalis, ya Paman? Benar? Apa benar? Untuk sementara bisa dibilang jurnalis, kadang-kadang jadi tukang, kadang-kadang jadi sopir, kadang-kadang jadi teman ngopi aja gitu. Jadi terserah mau dibilang apa lah. Oke, terserah mau dibilang Yang apa. digeluti sekarang ini memang lebih serius di hal lain. Nah, begitu. Hal lain. Tapi media tetap Tetap dijalankan. jalan. Ya, begitu. Itu masuk di media tuh karena hobi menulis, meliput atau bagaimana Paman? Kalau disatukan semua dari dari hobi kemudian kebetulan dan lain-lain, kebetulannya itu karena satu media besar di Tarakan di Kaltara ini membutuhkan satu wartawan, makanya saya mendaftar dan diterima. Tapi kalau hobi memang dari kecil, dari SMP, SD sudah senang menulis, kemudian SMP juga senang menulis, termasuk cerpen dan lain sebagainya. SMA juga begitu, tapi tidak berani untuk mengekspos. Seperti itu aja. Jadi mulai beraninya tuh sejak kapan nih Paman? Sejak jadi wartawan itu. Sejak Jadi wartawan, kemudian bisa mempublish hasil karya dan lain sebagainya. Seperti itu. Udah berapa lama Paman jadi seorang wartawan nih, kalau boleh tahu? Pertama gabung itu di media, kalau boleh sebut dia punya nama media. Nah, itu Radar Tarakan, Kaltim Post Group. Itu sejak 2009 di awal, tapi awalnya itu bukan wartawan, tapi sebagai AE kita sebutnya. Jadi mencari iklan untuk perusahaan, mencari iklan untuk perusahaan, dan akhirnya satu kesempatan saya diberi waktu untuk menulis berita satu acara yang memang untuk perusahaan uangnya itu. Saya tulis dan perusahaan melihat saya senang menulis. Ada satu saya anggap guru di biro nunukan itu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menulis. Dan setelah menulis, wah, kacau. Kacau, di awal kacau, ya jelas. Menulis biasa dengan kita menulis biasa, makalah dan sebagainya. Ketika terjun ke jurnalis agak berbeda. Jauh perbedaannya dan harus menyelesaikan diri. Dan akhirnya bisa menyelesaikan diri sampai sekarang. Perbedaannya apa aja tuh Paman, kalau boleh tahu? Perbedaan nulis di majalah dengan nulis berita itu Paman? Sebenarnya kalau majalah mirip aja, sama aja. Kalau dengan koran, media online dan sebagainya. Yang beda itu kalau buat makalah, kemudian buat berita-berita, tulisan-tulisan lain, itu agak berbeda. Perbedaannya itu di salah satunya, contoh ini ya, kalau di makalah kita ada nyebut dalam rangka memperingati atau mungkin pengantarnya sebagaimana disebutkan dan lain sebagainya. Itu kalau di media dia tidak ada, itu mubazir, penulisannya mubazir. Contoh kata bahwa, tanpa bahwa itu kalau disambung tulisan itu dia mengatakan bahwanya hilangkan, itu bisa jadi satu kalimat yang ringkas dan enak dibaca. Nah, seperti itu bedanya. Jadi pemborosan kata itu Iya, pemborosan dikurangin kata gitu itu ya bedanya. Bang, ya, kalau di berita. Nah selanjutnya kan ini juga ada nih stalking akun sosmednya Paman iya. Jack. Nah jadi yang tadinya Paman nulis berita di koran atau di majalah, dan ini Dina lihat Paman nulis di Facebook. Dan itu mungkin lebih bebas ya Pamannya, lebih lugas dan lain sebagainya. Nah tapi pengen Dina tahu sendiri dari Paman, pesan-pesan apa sih yang Paman mau sampaikan dari berita-berita Paman yang Paman share di Facebook tentang perkara sosial, tentang politik pun Paman sampaikan gitu. Ya, saya itu orangnya senang jalan, senang nongkrong, senang ngobrol dengan orang. Tapi kalau sendiri nggak ada teman, senang dengan tulisan. Nah, ketika saya jalan, ketika nongkrong, ketika mendengar isi, saya lebih cenderung suka dengan
mendengarkan, kemudian membedah. Yang saya upayakan tidak keluar mentah-mentah, tiba-tiba dengar langsung saya tulis, tidak. Jadi nulis itu lebih bertujuan untuk memberikan edukasi saja kepada halayak bahwa inilah yang terjadi. Karena di beberapa kesempatan memang kita sering dibuat bungkam oleh sesuatu. Dibuat bungkam artinya hanya kepentingan, hanya takut, akhirnya kita tidak bisa bersuara. Nah, tapi ada kadang orang menulis kemudian sekenanya dan sekerasnya. Nah, kalau saya malah ingin lebih suka menulis itu, bagaimana menulis itu membuat orang senang, bahagia. Ketika dia membaca, dia bahagia, dia tertawa meskipun dia melewatkan status itu tanpa like atau apa, tapi ketika membaca, ketika ketemu bilang, "Wih, ketawa saya lihat tulisan Hutan." Nah, ada pesan yang saya ingin sampaikan, mereka baca dan mereka ketahui. Nah, itu yang seperti itu yang saya mau. Gitu saja sih. Dengan teknik-teknik tadi tuh ya, Iya. Bang, ya, ada komedi di dalamnya, Komedi, ya. ada menyisihkan komedi-komedi. Nah, lalu Bang, lalu Paman Ya. tadi kan suka dengan menulis ya, Iya. tapi kan kadang tuh kalau kita suka menulis tuh ya udah kita jadi penulis aja gitu. Kenapa Paman sendiri memutuskan untuk gabung di bidang jurnalis? Saya itu menyebut jurnalis itu wakil rakyat. Oke. Jadi kalau ada pemerintahan, kemudian ada anggota DPRD, ada jurnalis. Sebagai pilar negara ini. Jurnalis ini saya sebut dan juga mungkin pihak aparat keamanan dan sebagainya, itu semua pilar-pilar yang harus bersinergi. Kenapa saya bilang jurnalis itu adalah, saya lebih cenderung menyebut wartawan. Kenapa wartawan itu saya sebut wakil rakyat, karena dari mereka lah yang apa yang dirasakan oleh masyarakat, oleh rakyat itu akhirnya tersampaikan kepada publik, akhirnya tersampaikan kepada wakil rakyat. Apa sih kalau wakil rakyat saja cuma di kantor, sementara wartawan ada di lapangan. Nah, yang itu yang saya maksud. Kenapa saya cenderung menyebut wartawan itu dari dulu, dari awal saya bekerja sebagai wakil rakyat. Ketika duduk, kemudian mewawancarai mereka, kemudian kita harus, supaya berita itu berimbang, kita harus konfirmasi dengan pertanyaan-pertanyaan keras kepada pejabat bahwa ini loh yang harus kamu kerjakan di lapangan, ini loh yang harus kamu kerjakan, rakyat membutuhkan kalian di sini. Nah, seperti itu. Kenapa sampai akhirnya saya menekankan bahkan wartawan itu adalah wakil rakyat. Nah, jadi itulah memotivasi saya menjadi wartawan daripada sekedar menulis biasa. Nah, dulu seperti itu. Tapi wartawan yang nggak hanya tidur di ruangan aja ya, Paman. Ya, seperti itu. Ada juga itu yang kadang-kadang memang ya namanya wartawan kan butuh juga istirahat. Tapi kalau keterusan, nah ini yang berbahaya. Seperti itu. Oke, jadi Paman, ini pertanyaan yang sangat-sangat Dinda mau sampaikan kepada Paman. Apa itu, Dinda? Gimana sih tipsnya jadi seorang jurnalis yang idealis? Kadang kan kalau kita pikir tuh ya Paman ya, yang tadi Paman sampaikan jadi wakil rakyat, tapi kan pasti ada kepentingan-kepentingan komersil. Iya. Tapi bagaimana sih Paman tetap bersikeras jadi yang idealis? Siapa bilang saya idealis? Dengan menulis mengenai mengkritik dan segala macam itu Paman bagaimana? Dengan beraninya. Sebenarnya bukan saya bukan tipe idealis seperti yang orang lihat. Saya harus mengakui itu. Kenapa? Karena saya juga punya kepentingan kadang-kadang. Kepentingan dalam arti begini, rakyat menuntut pemerintah untuk melakukan sesuatu. Ketika pemerintah melakukan sesuatu, rakyat ini sudah dilakukan apa yang diinginkan rakyat, tapi rakyat masih berusaha untuk menggonggong. Nah, ini kadang-kadang akan berubah juga apa yang disebut orang sebagai idealis. Saya enggak sepenuhnya seperti orang bilang saya idealis, tapi saya terus berusaha untuk menjadi idealis seperti itu. Idealis bagi saya itu lebih kepada tuntutan, karena idealis itu bukan keyakinan, tapi menurut saya ya tuntutan. Artinya ketika kita melihat suatu hal yang benar kemudian kita tidak benarkan,
artinya di situ keyakinan itu bukan lagi satu apa namanya satu poin penting dalam hidup ini. Tapi kalau kita dari kacamata apa namanya idealis, itu pasti akan berubah ketika kita mulai tergoyahkan oleh sesuatu dari luar, akhirnya terpengaruh. Makanya saya cenderung idealis itu adalah tuntutan agar kita benar-benar menjalankan apa yang menjadi keputusan kita. Jangan sampai berubah dari faktor luar. Begitu mungkin. Tapi Paman, ketika Paman menjadi seorang yang idealis, banyak nggak sih ancaman-ancaman datang dari luar seperti ancaman jangan keluarin berita ini nih, terlalu apa gimana gitu Paman? Saya tekankan kembali, saya bukan idealis. Saya sedang berusaha untuk idealis. Maksudnya untuk mencapai stratanya orang idealis itu saya harus menanggalkan semua apa kepentingan saya. Kemudian saya harus memperjuangkan kepentingan orang lain secara penuh. Tapi pada kenyataannya kan tidak melulu saya menghabiskan waktu untuk itu. Jadi terkait dengan idealisme itu sedang saya berusaha untuk mencapai itu. Nah, kalau persoalan saya dikejar sesuatu, dikejar tuntutan dari luar untuk membungkam saya misalnya, kalau ditanya pernahkah seperti itu beberapa kali, enggak setiap hari, beberapa kali yang memang agak berat untuk diselesaikan, dan meskipun akhirnya saya keluar dari situ sebagai pemenang. Berarti bukan idealis, tapi sedang berusaha. Untuk menjadi idealis. Tapi menyuarakan setidaknya emang ya. Menyuarakan. Kemudian kalau ditanya lagi, misal seperti tadi ditanya, pernahkah diancam? Pernah. Dan kalau disuruh lagi bilang, sebutkan salah satunya. Kalau di media, saya pernah sampai akhirnya disidang oleh Dewan Pers, dilaporkan oleh pejabat negara dalam hal ini. Kalau dulu itu masih zamannya gubernur sebelumnya, kita dituntut dengan alasan tidak membawa bukti dan sebagainya, tidak berimbang dan sebagainya. Kita keluar sebagai orang yang benar dalam memberitakan itu, dan akhirnya sampai sekarang seperti itulah, berjalan normal lagi. Salah satu akar atau dasar dari permasalahannya itu gimana Paman? Kenapa bisa sampai ada ancaman yang datang seperti itu? Salah satunya untuk yang contoh tadi Paman sebutkan. Kalau yang ini mungkin saya bedah sedikit. Kalau yang laporan gubernur kemarin itu mungkin tidak mengancam nyawa. Tapi ada beberapa memang yang mengancam nyawa, seperti kita memberikan persoalan tanah. Nah, kalau persoalan tanah ini agak ribet. Persoalan tanah, memberitakan persoalan tanah, memberitakan hubungan orang, itu bahaya. Itu kadang-kadang kita tanpa kita ketahui di jalan dicegat, kemudian tiba-tiba mendatangi kantor. Kita beberapa kali itu. Hanya gara-gara tujuh sate, kita pernah didatangi penjualnya. Kemudian gara-gara bensin botolan kita didatangi. Ratusan massa begitu. Jadi untuk idealis ini semacam perbuatan yang memang harus dilakukan, tapi kita sedang berusaha untuk itu. Dan dengar-dengar nih Paman, dapat informasi Paman ini pernah mencalonkan menjadi calon legislatif. Nah, gimana tuh Paman ketika Paman menjadi seorang jurnalis yang lagi berusaha untuk idealis, dan Paman sendiri meninggalkan bidang itu untuk mencalonkan diri di anggota legislatif. Gimana tuh ancaman-ancamannya dan menurut Paman sendiri? Iya. Sebenarnya kalau terjun ke caleg kemarin itu ada beberapa hal pertimbangan. Yang pertama itu memang saya suka dengan coba-coba. Saya mau tahu apakah benar selama ini mencaleg itu harus pakai uang. Dan ternyata buih-buih yang kita sampaikan melalui mulut, kemudian tulisan-tulisan kita yang kita sampaikan dengan keras, itu tidak ada artinya.
mau menulis apapun, sekehebat apapun menulis dan sebagainya, ketika mencalonkan tidak punya pasokan dana, kemudian pasokan logistik dan sebagainya, bullshit. Nah, itulah yang saya coba. Apakah benar kekuatan kita di luar itu kita pakai di situ, akhirnya bisa meluluhkan masyarakat rakyat? Tidak. Nah, sehingga pendidikan politik yang sejak dulu sampai sekarang agar masyarakat itu tolak politik uang itu agak berat, dan kalaupun ada orang yang masih berusaha seperti itu, saya akan menyemangati terus orang itu supaya masyarakat itu sadar. Jadi ya begitulah, hanya coba-coba. Hanya coba-coba. Gagal. Tuh Paman. Selanjutnya Paman mau tanya lagi nih tentang selain aktif di dunia jurnalis, ternyata Paman juga hobi ya di kegiatan berpetualang, mendaki gunung dan segala macam. Itu gimana tuh Paman? Menurut Paman membagi waktu antara jadi jurnalis dan ngalam? Kayaknya pertanyaannya ini dari tadi kita kan dari tadi tegang ini, kayaknya mau ke alam ini mau ganti pertanyaan kita. Iya. Lebih ke yang relax Paman. Kalau ke alam itu memang bukan semacam hobi ya, lebih kepada kerinduan. Capek dengan segala kegiatan di perkotaan yang begitu-begitu saja, yang setiap hari kita lihat ada pengkotak-kotakan, ada intimidasi, ada cerita di belakang, ada cerita di depan dan sebagainya, hujat-hujatan. Akhirnya saya memilih untuk berusaha bagaimana memilih hutan sebagai tempat untuk menyalurkan, mendiamkan, sekaligus menanamkan nilai-nilai yang ada pada diri saya untuk berusaha menyatu dengan alam, supaya tidak tercampur baur dengan yang di luar, seperti itu mungkin. Jadi bukan semacam hobi berat, biasa aja itu. Jadi karena Paman sudah berpikir keras gitu ya tentang menulis, menjadi jurnalis dan menulis perkara politik, akhirnya Paman menuangkan atau cari pelarian atau ruang ke alam, alam itu sendiri. Itu Paman. Dari tadi kita kan serius nih, bahas-bahas tentang dan menyinggung tentang politik. Dina mau ngajak Paman main games nih. Mau nggak? Boleh. Ayo kita main games. Kayaknya gamenya berat nih kayaknya. Game apa nih? Tertambang bukan? Paman harus jawab cepat. Ya, siap. Dinda kasih pilihan, Paman harus jawab cepat. Oke. Nanti di ending baru Paman kasih alasannya ya Paman. Tapi cepet-cepetan dulu. Oke. Nulis atau liputan? Liputan. Oke. Pers atau politik? Pers. Kritik atau konspirasi? Kritik. Idealis atau realis? Saya sedang berusaha menuju idealis. Oke. Dan yang terakhir, mosi atau oposisi? Ini yang berat ini, karena saya ada di tengah-tengah. Oke, netral ya Paman ya. Oke, jadi Dina meminta alasannya Paman. Ya. Kenapa Paman memilih liputan dibanding nulis? Nulis itu saya terkungkung di satu tempat. Sementara liputan itu saya harus keluar dan bertemu dengan banyak orang yang akhirnya saya bisa menulis sesuatu. Begitu. Selanjutnya pertanyaan kedua. Pers atau politik, Paman pilih pers. Ya. Nah, apa alasannya itu Paman? Mungkin itu pers itu cinta kedua belas saya, tapi selalu satu di dalam hati saya. Jadi pers itu seperti yang saya bilang di awal adalah media untuk wartawan sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Ya. Bukan wakil rakyat yang tidur di ruangan. Iya, betul. Lalu Paman, pertanyaan ketiga, kritik atau konspirasi, Paman pilih kritik. Kritik. Kenapa Paman? Bagi saya itu kritik ada dua, kritik membangun dan kritik membangunkan. Kritik membangun itu semacam kritik yang ada di diskusi biasa. Tapi kritik membangunkan adalah kritik yang bisa membuat melek semua orang, bisa menggerakkan semua orang untuk bekerja, untuk memperlihatkan bahwa ini loh yang bagus untuk masyarakat, ini loh yang bagus untuk kita perbuat, untuk membangun kota ini dan sebagainya, seperti itu. Lalu pertanyaan yang keempat, idealis atau realis? Paman sedang mengusahakan untuk menjadi seorang yang idealis. Ya, kenapa? saya berusaha. Ya, tidak ada kata lain untuk saya. Realis itu penting juga kadang-kadang. Ya. Tapi untuk idealis itu semata-mata untuk pekerjaan batin saya. Pekerjaan batin. Ya. Paman. Yang kelima, mosi atau oposisi? Paman memilih untuk menjadi netral.
Padahal kalau kita kaitkan dengan kritikan-kritikan paman kan kita pasti berpikir paman nih mosi nih atau oposisi nih gitu kan paman. Coba lihat tulisan saya. Kemarin saya agak jengah, agak protes dengan agak bosan melihat kenapa nol terus ini apa namanya medali di PON. Akhirnya setelah saya dengar kabar bahwa ini kan semacam oposisi saya, akhirnya ketika saya dengar informasi bahwa dapat medali, betapa bersyukurnya saya. Artinya saya harus menempatkan diri saya bahwa ini loh yang betul, nah ini loh yang benar, sampaikan semuanya sesuai dengan apa yang kita yakini, seperti itu. Jadi tidak perlu oposisi, tidak perlu ya tengah-tengah saja. Kalau mau oposisi sekali oposisi nantilah, tunggulah. Ya, tunggu kondisinya paman yang tepat. Siap. Kayak untuk menutup segmen nih paman, Dina mau tanya yang terakhir, tapi ini penting. Kalau Dina lihat tulisan paman nih kan, gimana caranya paman untuk membawa kita tuh kayak masuk ke tulisan paman, dan tulisan paman tuh renyah sekali kalau kita bilang. Sebenarnya nggak renyah sih. Saya minder untuk sebuah tulisan. Jadi saya lebih cenderung nikmatilah apa isinya, jangan terbawa yang bertentangan dengan pikiran kita semua. Kalau bertentangan, lawan. Kalau sesuai batin, silakan. Seperti itu. Jadi, ayo nikmati sajalah. Nikmati saja. Masih minder saya kalau persoalan apa namanya, bagus kan ini tulisan, membawakah ini tulisan kita ke dalam dan sebagainya. Masih minder untuk itu. Baik paman. Terima kasih banyak ya paman udah mau bincang-bincang asik sama Dinda nih dan teman-teman semua yang nonton. Teman-teman, nanti kita akan lanjut ke episode bincang asik selanjutnya bersama Dinda dan narasumber yang lebih seru lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.